Iya. Oke, welcome to my channel RD Gaming. Jadi di video kali ini saya bakal upgrade laptop kesayangan dari HDD atau hard disk ke SSD. Oke. Jadi yang pertama kali dan harus punya itu adalah SSD pastinya, untuk upgrade ke SSD ya. Lalu kalau laptop kalian punya slot DVD, slot apa, laptop lama itu ada slot DVD-nya, kita mau ganti ke ini sih, KD, metode KD. Jadi kita taruh harddisknya nanti di sini buat nambahin kapasitas dari ini juga, ROM apa ya, memorinya juga. Jadi di laptop ini akan terpasang harddisk dan SSD pastinya. Oke, yang pasti pertama saya bakal ini ya, buka laptop. Kita bakal ini transfer filenya, transfer file harddisk ke SSD nya pakai sistem clone. Oke, sudah terpasang. Masih kita buka nih. Ya, jadi setelah banyaknya problem, ternyata di laptop saya sendiri make software ini Macrium Reflex itu gak bisa ya cuy ya. Dia masih terdeteksi sebagai partisi yang bukan sistem gitu. Jadi dia bukan OS masuknya, walaupun dia gratis kalau di laptop. Dan mungkin banyak dari orang pakai Macrium Reflex itu ya, aplikasinya bisa, mungkin dia adalah komputer laptop baru juga mungkin keluaran. Kalau laptop yang keluaran lama itu gak bisa ya cuy ya. Jadi saya di sini searching lagi kan gimana ngatasinnya di YouTube. Ada beberapa ini sih yang harus diperhatiin. Kayak misal awal disk itu kan tadi saya bilang yang rubah ke GPT ya. Oke, GPT itu banyak banget keuntungan yang dari disk di GPT tersebut ya, karena dia bisa banyak banget partisi yang masuk di situ. Cuman kalau misal mau mindahin OS itu kita harus nyamain ke OS yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita install OS MBR disknya, kita harus nyamain OS yang baru, disk di OS yang baru MBR juga. Kalau nggak sama itu nggak bisa ya cuy ya, setauku ya. Jadi saya udah install OS ini udah selesai, bukan install OS sih, pindahin OS dari harddisk ke SSD gitu, udah selesai ya. Ya pokoknya harus pakai nyamain OS sebelumnya. Kalau OS sebelumnya itu di disknya GPT ya GPT, kalau misal MBR ya MBR gitu. Nah setelah itu udah selesai, kalau kalian ada masalah di aplikasi Macrium Reflex itu, kalian download yang Mini Tools Partition Wizard. Cuman
ini berbayar gitu. Cuman banyak yang pakai sih karena ini udah aplikasi udah dari zaman dulu gitu. Mungkin ada beberapa ya cracknya gitu ibaratnya, ada banyak gitu. Kalau nggak ya nggak crack gitu karena cuma pakai sekali doang. Yang sekarang ini saya bakal ngasih tahu ya apa yang saya jelasin barusan ya, yang dimaksud GPT sama MBR itu. Bukanya di sini di disk manajemen informat ini partition. Di sini juga bisa buat partisi baru juga, cuman di sini saya mau bilang kalau yang di sini awal-awal buat disk itu ya, di sini ini ada convert to GPT atau dari GPT convert to MBR. Tapi kalian harus lihat dulu yang disk pertama nih apa, MBR apa GPT. Tapi kalau di sini nggak kelihatan ya, cuman kalau di klik kanan dia kelihatan dia MBR apa GPT. Kalau dia convert to GPT berarti di MBR, kalau dia convert to MBR berarti GPT. Cuman untuk disk yang udah jadi di sini itu nggak bisa di convert ke MBR atau GPT. Jadi kalau mau ngerubah itu harus nyamain OS yang sebelumnya gitu, harus mindahin. Nah, kalau mau mindahin OS harus nyamain disk OS yang sebelumnya, itu maksudnya. Oke, lalu kalau misal pengen ngerubah formatnya itu bisa di mini tools partition wizard ini yang saya bilangin tadi. Biar lebih jelas aja ya. Jadi ada di sini disknya nih MBR, tulisannya jelas banget di sini gede, MBR. Apa itu MBR ya kalian bisa lihat sendirilah. Intinya dia lebih sedikit partisinya daripada GPT, di searching aja lah. Terus kalau di satunya MBR ya di duanya harus MBR gitu yang mau diganti. Lalu kalau mau ganti MBR ke GPT nya dia di sini sih, di klik kanan dari disknya ini, diklik lalu klik kanan, tuh convert MBR disk to GPT disk. Kalau dia pakai mini tools partition wizard yang pro ultimate itu yang udah di lisensi gitu, itu ya bisa kebuka pilihannya gitu, banyak pokoknya. Download aja lah di Google, tulis aja mini tools partition wizard pro ultimate yang crack mungkin gitu ya. Setelah itu kalau pengen ini migrate OS to SSD atau hard disk lain, itu di sini ada tulisannya juga, langsung migrate OS. Langsung ada dua pilihan, I will like to replace my system disk with another disk. Berarti kan kalau logikanya sih artinya itu nge-replace sistem kita dan mengcopy semua partisinya sama persis ya. Mungkin dia ya tanpa inilah pengaturan gitu. So yang kedua, I will like to move operating system. Cuman kalau menurutku logikanya itu paling kena tuh di yang kedua ya, di I will like to move my operating system gitu. Kalau saya pakai ini yang ke B, I would like to move. Kalau di YouTube juga yang B sih kebanyakan. Jadi dia copy system required partition only, yang diinginkan mungkin required ya, sistem yang diinginkan. Setelah oke, pilih disk yang mau kita transfer OS nya, lalu klik OK. Misalnya sini ada next juga, pasti next. Habis itu setelah next
dia ada lagi perintah ya, yes gitu, ikutin aja sampai dia keluar. Nanti dia bakal keluar ke sini. Nah di sini ada operation pending biasanya, langsung klik aja, langsung apply, langsung udah dia langsung loading buat copy filenya. Setelah selesai juga dia nggak langsung reboot sendiri gitu, nggak, harus tetap kita yang ngatur juga. Jadi setelah selesai dia ada tulisan successful gitu ya. Setelah selesai ya di close aplikasinya, lalu reboot, shutdown dulu lah, karena mengganti hard disk ke SSD lah, hard disknya diganti, lalu yang ini buat kasetnya DVD roomnya dimasukin hard disknya gitu, buat metode KD-nya, sistem KD-nya. Kalau yang laptop ada ininya ya, DVD roomnya. Jadi saya udah beli 2 yang SSD sama yang ini juga. Jadi bentuknya mirip kayak gini. Ini kan CD-ROM. Tapi kalau yang itu KD-nya dia di tengahnya bolong buat masukin harddisk atau SSD lain untuk tambahin memori di laptop. Oke, mungkin penjelasannya kayak gitu aja ya. Yang kalau masih belum ngerti cara-caranya bisa tanya di kolom komentar aja. Kalau link download ya bukan punya aku sih, jadi kalian cari aja di Google Chrome, Mini Tools Participation. Oke, settingan BIOSnya biasanya kalau kalian pakai sistem yang KD gitu, jadi kan tetap terbaca tuh 2 harddisk gitu di sini. Ini cuma terbaca 1 ya. Pokoknya kalau misal USB HDD ini ada juga, IDE ini ada, ya pokoknya pilih yang SSD-mu, merek SSD di sini. Cuman kalau dia dari KD ini nggak terbaca di laptopku ya, cuman oke lah, yang penting terbaca gitu. Save ya. Agak aneh juga sih tadi, cuman bisa. Pokoknya langsung aja pilih ke SSD kalian gitu, kalau memang mau dirubah operating sistemnya, karena dua-duanya aktif ya. Kalau misal ini pergantian OS-nya juga. Jadi kalau misalnya yang harddisk di utama ya, harddisknya itu aktif gitu, OS-nya, data OS-nya lah ibaratnya. Terus kalau yang ini, yang di utama itu yang SSD, yang SSD aktif, tinggal dirubah-rubah aja gitu di BIOS-nya. Jadi mau booting pakai mana nih, mau pakai SSD apa mau pakai itu harddisk.